Bu Diva, suamiku sekarang loyo. Apa suamiku kena guna-guna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bu Diva semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin ya robbal alamin. Sahabat semuanya, orang kalau udah benci ke orang lain, kalau udah benci sama orang lain, bisa dengan mudah dibisikin sama setan. Hatinya dimasukin iblis untuk melakukan tindakan buruk, untuk berbuat jahat, untuk melakukan tindakan hina dan amoral. Jadi, hati-hati banget sama orang-orang yang model seperti ini, orang-orang yang hatinya mudah dimasukin iblis, telinganya mudah dibisikin sama iblis, ya. Minta perlindungan terus sama Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari orang-orang zalim seperti ini. Selain itu, ingat juga untuk selalu jaga sikap dan jaga kata-kata atau kalimat kita. Pastikan tidak menyinggung atau menyakiti orang lain. Sikap kita meskipun itu tidak sengaja. Kenapa tiba-tiba saya berbicara seperti ini? Jadi, sahabat bisa dengerin, petuah saya tadi ada hubungannya dengan hal yang mau saya bahas dalam video saya kali ini. Ini cerita nyata ya, kisah nyata dari salah seorang klien saya. Jadi pastinya saya akan tetap jaga privasinya, saya tetap tutupi kerahasiaannya, dan sebelum saya menceritakan ini saya sudah mendapatkan izin dari beliau. Jadi klien saya ini, ceritanya klien saya ini adalah klien lama saya yang baru-baru ini menghubungi saya lagi untuk pengobatan. Dulu awal pertama kali datang ke saya, karena suaminya ini selingkuh dan bucin banget sama selingkuhannya. Itu awal beliau ini, klien saya ini datang ke saya, menghubungi saya. Bahkan pada waktu itu, suaminya ini nggak mau lagi ngelihat istrinya. Si klien saya ini sempat diusir dan udah ditalak 1 waktu itu. Kejadiannya udah lama sih, kalau nggak salah sekitar 2 tahunan lah kalau nggak salah ya. Dan kasusnya udah selesai, udah saya bantu, pokoknya udah rujuk lagi, udah baik lagi, dan suaminya itu waktu itu bener-bener yang pisah, udah bener-bener jijik sama pelakor tersebut karena suaminya ini tahu dengan mata kepalanya sendiri dia dipelet pakai darah haid oleh si pelakor itu. Jadi mungkin pada saat si pelakor itu lagi masukin darah ke minuman, si suami klien saya ini tahu. Padahal dulu waktu saya katakan ini, saya udah bilang ini ke klien saya. Lalu klien saya menyampaikan ke suaminya nggak percaya. Suaminya menuduh istrinya fitnah dan lain sebagainya. Dan wallahu alam, karena ikhtiar istrinya yang tidak putus dan mengikuti semua arahan saya, yang kadang menurutnya itu nggak masuk akal tapi tetap dilakukan karena sami'na wa ata'na lah ya. Alhamdulillah suaminya itu sembuh. Wah, tapi waktu itu cukup ngeri ya, kayak yang waktu itu suaminya itu meninggalkan selingkuhannya ya. Si selingkuhannya ini sampai datengin rumahnya orang tua klien saya dan ngancem sampai segala macam, bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang, kamu nggak tahu ya berurusan dengan siapa, aku bakalan janji bahkan bikin hancur rumah tangga kalian. Pokoknya intinya seperti itulah. Menghancurkan rumah tangga kalian itu mudah atau apa gitu. Pokoknya lebih ngeri daripada yang saya sampaikan ini. Bla 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 lah kalimatnya. Pokoknya kalimat-kalimat kesombongan yang keluar dari mulutnya si pelakor itu. Namun alhamdulillah setelah itu hubungan mereka tetap harmonis, bahkan lebih baik dari sebelumnya, makin mesra. Terus kemudian saya sempat menyarankan suaminya untuk tes HIV karena waktu itu kayak saya sebagai wanita itu agak worry gitu kan, apalagi suaminya pernah selingkuh dengan seorang PSK gitu. Terus suaminya mau gitu tes HIV. Ya untuk jaga-jaga ya kan, ngeri memang kan suaminya selingkuh ya kan sama PSK. Kita sebagai wanita juga khawatir kalau misalnya klien saya ini ditulari kalau suaminya positif HIV. Tapi alhamdulillah ternyata enggak, suaminya sehat, negatif dari HIV. Nah, tiba-tiba beberapa waktu lalu klien saya ini menghubungi saya lagi. Dia bilang di telepon ya, dia bilang gini, Bu Diva gila nih Bu, kayaknya si ini tuh nyantet suami saya. Masa tiba-tiba loyo? Gimana nih gitu, dengan paniknya begitu ya. Seperti biasa saya menenangkan klien saya tenangin dulu, baru kalau udah tenang saya ajak ngobrol.
Saya tanya baik-baik, itu awalnya gimana kok bisa begitu? Kemudian saya bilang, awalnya nggak apa-apa, awalnya sehat-sehat aja, nggak makan aneh-aneh, suami saya juga udah berhenti ngerokok gitu kan. Bahkan malam sebelumnya kita juga udah begituan, saya udah ke dokter juga gitu. Dokter bilang nggak ada tanda-tanda impoten gitu. Udah dikasih obat tapi masih belum juga bisa loh Bu Diva, masih belum bisa sembuh. Saya udah coba usaha yang begini tapi nggak berdiri juga gitu dia bilang. Saya bilang, ya udah oke, tanggal lahir Bapak berapa deh sini? Nah bener, dari kondisinya kena guna-guna, ya pantas aja nggak bisa berhubungan. Apalagi berhubungan badan, berdiri aja nggak bisa gitu kan. Saya bilang gitu, emang tujuannya mungkin begini, ya meskipun ada orang yang ngirim, saya nggak mungkin bilang gitu, saya nggak mungkin bilang siapa-siapanya, karena saya lebih fokus aja ke penyembuhan sih, ya kan. Lalu gimana kalau masalahnya suami kena sihir atau guna-guna seperti ini, iminnya nggak bisa berdiri kayak gini, iminnya itu loyo. Ya ini harus dibersihkan terlebih dahulu sihirnya, dibuang dulu guna-gunanya. Kalau udah dibersihkan, baru kalau udah benar-benar bersih pelan-pelan kita obati. Nggak bisa langsung yang disembuhkan gitu, nggak bisa. Nah setelah diobati, insya Allah kembali seperti sedia kala. Bagaimana caranya? Bisa menggunakan air doa dari saya atau garam peluntur sihir. Nanti saya jelasin tata cara penggunaannya secara private. Jadi jika mungkin Anda mengalami hal serupa, bisa hubungi saya bantu ikhtiari. Insya Allah diberikan jalan yang mudah dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.